Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama yaitu kelompok moderat. Kelompok moderat atau biasa disebut wasatiyah. Kelompok ini bisa dikatakan sebagai jalan tengah atau moderat. Mereka berusaha menyeimbangkan antara ajaran agama yang asli dengan konteks zaman dan budaya tempat mereka hidup. Mereka juga terbuka pada perubahan, menghargai keberagaman, dan cenderung mengedepankan nilai-nilai kedamaian, toleransi, serta keadilan sosial. Mereka juga percaya bahwa Islam itu fleksibel dan bisa beradaptasi tanpa menghilangkan esensinya. Selanjutnya, turunan kelompoknya adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi ini sangat menonjolkan tradisi pesantren, menghormati mazhab fikih yang sudah ada, dan sangat toleran terhadap praktik keagamaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka juga dikenal dengan konsep Islam Nusantara. Nah, mengapa berbeda? Mereka cenderung menafsirkan antara Al-Quran dan hadis dengan melihat konteks sejarah, tujuan hukum atau maqasid syariah, dan relevansinya dengan kondisi yang saat ini. Bagi mereka, Al-Quran dan hadis adalah pedoman utama, tapi pemahamannya perlu dibarengi dengan pemikiran rasional dan kebijaksanaan agar Islam tetap relevan dan membawa maslahat bagi umat manusia. Kedua adalah kelompok Puritan atau biasa disebut Salafi atau literalis. Nah, mereka berpegang teguh pada pemahaman Islam yang dianggap murni, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat salafus soleh. Nah, mereka cenderung sangat literal dalam menafsirkan teks Al-Quran dan hadis, menolak adanya bid'ah atau praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam yang asli. Turunan kelompok dari Salafi ini adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah punya kecenderungan Puritan dalam hal pemurnian akidah dan ibadah. Mereka sangat menekankan tajdid atau pembaharuan yang berarti kembali ke sumber aslinya. Nah, mengapa berbeda? Karena mereka berpendapat bahwa pemahaman terbaik terhadap Al-Quran dan hadis adalah dengan kembali kepada pemahaman para sahabat dan generasi awal Islam, karena merekalah yang paling dekat dengan Nabi dan lingkungannya. Yang ketiga adalah kelompok liberal. Nah, apa itu? Kelompok liberal itu sangat menekankan terhadap konteks historis dan sosial dalam menafsirkan ajaran Islam, bahkan terkadang lebih jauh dari kelompok moderat. Nah, mereka percaya bahwa Islam harus selalu membuka diri terhadap gagasan-gagasan yang modern. Nah, turunan kelompok dari liberal adalah JIL atau Jaringan Islam Liberal. Meskipun organisasi ini tidak terlalu aktif dengan nama tersebut, pemikiran-pemikiran mereka masih sangat relevan. Mereka dikenal karena mendorong interpretasi Al-Quran yang lebih kontekstual bahkan radikal. Nah, mengapa berbeda? Karena mereka berpendapat bahwa Al-Quran dan hadis adalah teks yang harus dibaca ulang dan ditafsirkan sesuai dengan tantangan dan pemahaman zaman modern.